Bab 431. Chen Ye melihat sertifikat tanah di tangannya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bai Lixiong berjalan terlalu cepat, sebenarnya, ada satu hal yang tidak dia katakan. Ketika lelaki tua itu membawa Mu Waning pergi, dia melihat sebuah plakat batu giok tergantung di pinggang lelaki tua itu. Dia telah melihat plakat giok, yang merupakan simbol sekte Kunlun Su. Saat itu, dia melangkah ke Kunlun Su, karena sekte lelaki tua itu hanya fokus pada pengobatan dan sela-sela lainnya, yang tidak cocok bagi Chen Ye untuk berkultivasi seni bela diri. Ini juga salah satu alasan mengapa obat Chen Ye tercerahkan. Mengetahui tekad Chen Ye untuk membalas dendam, lelaki tua itu membawanya ke Kunlun Su untuk belajar dari setiap sekte. Tapi itu disambut dengan ejekan kejam. Tidak ada sekte di Kunlun Su yang mau menerima Chen Ye. Hanya karena akar dan bakat Chen Ye. Menurut pendapat mereka, Chen Ye tidak akan pernah bisa memasuki perbatasan pemisahan dan reuni jika dia memasuki seni bela diri dalam hidupnya. Mereka bahkan mengatakan bahwa jika Chen Ye memasuki sekte mereka, itu hanya akan menodai papan nama sekte itu. Chen Ye dengan jelas mengingat wajah-wajah arogan itu. Di mata mereka, Fangen tidak layak untuk melangkah ke Kunlun Su. Tapi sekarang, Chen Ye telah mematahkan mantranya, dan telah melangkah ke ranah pemisahan dan reuni. Perpisahan dan reuni jelas bukan akhir baginya, tetapi titik awalnya. Setelah ditolak oleh semua sekte seni bela diri, lelaki tua itu hanya bisa membawa Chen Ye ke tempat lain, di mana pembunuhan dan pertempuran dihormati. Ada api penyucian yang disebut pejuang. Orang tua itu berpikir bahwa Chen Ye tidak akan bertahan selama 10 hari, tetapi dia tidak berharap Chen Ye bertahan di sana. Ini juga merupakan integrasi dari Jiutian Suanyang Jue. Angin sepoi-sepoi bertiup, Chen Ye menjadi tenang dari pikirannya, dia melihat langit berbintang yang langka di ibu kota, dan bergumam, ketika hal-hal di ibu kota selesai, saatnya untuk pergi ke Kunlun Su, mereka yang berutang padaku seharusnya diambil kembali. Aku ingin tahu apakah orang-orang itu baik-baik saja. Orang tua itu seharusnya berbaring di kursi goyang dan bernyanyi sekarang, Jisiking dia seharusnya menjadi orang kuat yang dikagumi banyak orang Kunlun Su. Tuan Ye, di mana Kunlun Su? Siapa Jisiking? Zuya bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia secara naluriah merasa bahwa Jisiking adalah nama perempuan dan itu penting bagi Tuan Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Porse, hanya seorang teman, ayo pergi, sudah larut, saatnya kembali. Oke, Tuan Ye. Chen Ye menolak untuk berbicara, dan dia tidak bisa terus bertanya. Hanya saja mata Zuya menunjukkan jejak kehilangan, dan itu cepat berlalu. Pada saat yang sama, Kunlun kosong. Di bawah istana misterius, awan gelap menutupi langit, dan guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya melintas di atas langit. Anak laki-laki dan perempuan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar ketika mereka mendengar gerakan itu, menatap pintu kuil. Mereka menahan napas, seolah menunggu sesuatu. Gugup sampai ekstrim. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat dari kedalaman istana. Hantu Phoenix bergegas keluar dan langsung menuju ke langit. Burung Phoenix berkicau, dan bintang-bintang tampak bergerak. Melihat adegan ini, anak laki-laki dan perempuan itu mengepalkan tangan dan darah mereka mendidih. Kakak senior Ji telah membuat terobosan lagi. Ini adalah ketujuh kalinya tahun ini. Mengerikan, apakah ini masih manusia? Jangan lupa, kakak senior Ji adalah salah satu dari 10 jenius teratas di Kunlun Su, dan dia memiliki semangat menentang langit. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia menentang langit di depan kakak senior Ji? Kali ini ada hantu Phoenix. Mungkinkah kakak senior Ji telah menembus dunia kali ini? Ini terlalu menakutkan. Tuannya akan senang. Kakak senior Ji adalah harta karun sekte kami, tidak, dia adalah harta bagi seluruh Kunlun Su, dan tentu saja Dewi yang sempurna di hatiku. Andai saja kakak senior Ji bisa mengatakan sepatah kata pun kepadaku. Kakak senior Ji adalah orang yang sangat dingin, dan dia masih berbicara denganmu. Berhentilah bermimpi. Dia tidak peduli dengan siapapun atau apapun kecuali kultivasinya. Kalau begitu kamu sangat salah. Kakak senior Ji hanya tertarik pada Chen Ye itu. Kamu lupa berapa banyak kakak senior Ji telah katakan tentang pemborosan itu dalam 5 tahun terakhir. Bagaimana senior Ji bisa begitu peduli padaku? Aku benar-benar bisa, tidak mengetahuinya. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari basis dan bakat kultivasi orang itu, mengapa? Sama seperti semua orang berbicara, suara dingin datang dari dalam.
Siapapun yang berani membicarakan orang lain di belakang mereka akan menanggung risikonya sendiri. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, datang dan bicaralah dengan saya di depan Ji Siking secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, sudut mulut pria yang mengatakan bahwa Chen Ye adalah yang paling ganas baru saja menumpahkan darah, dan seluruh orang duduk di tanah. Semua orang menarik napas dalam-dalam ketika mereka melihat adegan ini. Berhenti berbicara. Jauh di dalam istana, Ji Siking membuka matanya dan perlahan-lahan menghembuskan napas dari udara keruh, seluruh tubuhnya memancarkan napas yang sangat kuat. Dia datang ke jendela untuk melihat bintang-bintang yang tersembunyi, dan bergumam, pria itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak tahu apakah dia telah menembus keadaan pemisahan dan reuni. Oh, itu benar, energi spiritual Huaxia sangat tipis, betapa sulitnya bagi orang biasa untuk menerobos. Saya harap orang ini dapat memiliki beberapa petualangan. Huaxia, ibu kota keluarga Lin. Dua tetua dari aliansi darah duduk di atas, dengan Lin Juelong dan Pastor Lin duduk di samping. Dan di tengah ruang tamu berdiri seorang tentara dengan seragam militer yang rapi. Prajurit itu memancarkan aura yang sangat kuat, dan kekuatannya tidak lemah. Di sisi seragamnya ada medali besi dan darah. Pastor Lin menangkupkan tangannya dan berkata dengan antusias, "Perkemahan berdarah besi Duan Chengfeng. Keluarga Lin saya sudah sangat terkenal sejak lama. Saya tidak tahu apa yang membuat Jenderal Duan datang sendiri." Wajah Kam bergerigi masih harus diberikan oleh keluarga Lin. Duan Chengfeng mengeluarkan tantangan dari sakunya, menyerahkannya langsung ke Lin Juelong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah tantangan yang ditulis oleh No. 1 secara pribadi, dan tolong minta Tuan Lin untuk bertarung." Mendengar kalimat ini, Lin Juelong dan Pastor Lin tampak sedikit terkejut. Kekuatan Lin Juelong hampir menjadi ahli nomor 1 di China, namun masih ada orang yang menantangnya. Tidak dapat menemukan kematian. Bahkan jika Huaxia memiliki master tersembunyi, karena master tersembunyi itu belum memasuki peringkat Grandmaster Huaxia, itu pasti berarti mereka tidak tertarik pada tantangan. Bahkan lebih tidak mungkin untuk meluncurkan tantangan terhadapnya, Lin Juelong. Kuncinya adalah siapa yang akan berpikir begitu keras. Itu masih ditulis oleh orang tua dengan kekuatan tertinggi di Cina. Ada banyak hal di balik ini. Lin Juelong mendengus dingin, mengambil buku pertempuran dan merobeknya terbuka. Lin Juelong, Chen Ye, pertempuran platform seni bela diri. Matanya langsung tertuju pada nama di bawah ini. Waktu kritis adalah lusa. Penantangnya ternyata adalah Chen Ye. Pastor Lin melihat bahwa ekspresi Lin Juelong agak salah, dan bertanya, siapa yang menulis tantangan itu? Lin Juelong mencibir, energi sejatinya dilepaskan, dan buku pertempuran langsung terkoyak. Siapa lagi di sana? Itu hanya semut. 5 tahun yang lalu, aku bisa dengan mudah menghancurkannya, dan hal yang sama akan terjadi 5 tahun kemudian. Mendengar kalimat ini, Pastor Lin berkata dengan terkejut, Chen Ye. Lin Juelong mengangguk, berdiri, memandang Duan Chengfeng, dan berkata dengan keras, tantangan ini menyelamatkan hidupnya. Saya awalnya ingin membunuhnya secara langsung akhir-akhir ini, karena dia ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Penghinaan, maka saya hanya bisa berjanji dia. Bantu aku memberitahunya bahwa aku, Lin Juelong, telah mengambil alih buku pertempuran ini. Bab 432. Di mata Lin Juelong, membunuh Chen Ye semudah membunuh semut. Jika dia tidak menerima tantangan Chen Ye kali ini, maka Chen Ye pasti berpikir bahwa dia takut padanya. Duan Chengfeng mengangguk puas, misinya selesai, dan dia berkata, panggung seni bela diri lusa, orang itu juga dapat menonton pertempuran secara langsung pada waktu itu, dan tolong jangan gunakan beberapa cara khusus dari keluarga Lin. Setelah itu, Duan Chengfeng melihat dua kekuatan aliansi darah lagi, aliansi darah itu sama, ini bukan Kunlun Su, harap diingat. Salah satu tetua aliansi darah tidak tahu bahwa pria kekar ini akan berani mengancamnya, saat dia hendak berdiri, tetua aliansi darah lainnya memegang bahu lawan. Duan Chengfeng tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan matanya tertuju pada ayah Lin lagi. Hal terakhir, besok, orang-orang di belakang saya akan datang ke keluarga Lin untuk bernegosiasi dengan Anda secara langsung. Anda harus berada di sana saat itu. Pastor Lin terkejut, mengerutkan kening dan berkata, Bai Lixiong. Dia mencari keluarga Lin kita. Mengapa? Duan Chengfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu secara spesifik, itu rahasia. Jika Anda melihatnya besok, kebenaran akan terungkap secara alami. Sudah sangat terlambat,
saya tidak akan mengganggu istirahat Anda, selamat tinggal. Setelah berbicara, Duan Chengfeng berjalan langsung keluar. Setelah dia pergi, keluarga Lin terdiam sejenak. Anak itu benar-benar ingin menantangmu. Seorang lelaki tua dari aliansi darah berkata, dengan nada meremehkan. Menurutnya, Lin Juelong adalah salah satu talenta dari aliansi darah, dengan potensi yang tidak terbatas, jika tidak, dia tidak akan dibawa ke dalam aliansi darah oleh seorang penatua. Dan sekarang seorang anak laki-laki Cina akan menantang Lin Juelong, yang konyol. Lin Juelong mencibir dan berkata, Tuan, itu hanya sia-sia, saya ingin membunuhnya, bukan 3 gerakan, ketika saatnya tiba, silakan pergi ke platform seni bela diri untuk menonton, saya akan menghapus tangan dan kaki orang ini, dan ketika dia merasakan ketakutan yang tak ada habisnya, Tuan. Tanyakan beberapa hal lagi padanya, jangan takut dia tidak akan mengatakan apa-apa. Orang tua aliansi darah itu mengangguk, itu wajar, aku percaya pada kekuatanmu, dan cahaya kunang-kunang berani bersaing dengan matahari dan bulan. Tepat ketika semua orang yakin akan akhir ceritanya, lelaki tua aliansi darah lain mengerutkan kening dan berkata, saya khawatir hal-hal tidak sesederhana itu, orang itu bukan orang biasa-biasa saja, karena dia secara pribadi menulis surat pertempuran, itu menunjukkan bahwa orang ini sangat optimis tentang Chen Ye. Ini bukan kuncinya, apakah kamu lupa bahwa anak ini tinggal di Tanah Urat Naga selama 2 hari penuh, dan jelas bukan orang biasa yang tinggal di Tanah Urat Naga selama 2 hari. Selain itu, kami belum menemukan sekte di belakang anak ini. Baru-baru ini saya memeriksa keberadaan nama Chen Ye di semua sekte seni bela diri di Kunlun Su melalui beberapa saluran, dan yang aneh adalah ada begitu banyak murid sekte, tetapi tidak ada seorang pun bernama Chen Ye, dan kuncinya bahkan bukan nama yang sama, ini agak aneh. Ngomong-ngomong, dalam pertempuran platform seni bela diri, Juelong, kamu tidak bisa meremehkan musuh, kamu harus berhati-hati. Lin Juelong menyipitkan matanya ketika dia mendengar kalimat ini, tetapi dalam sekejap, dia melepaskan kepercayaan diri yang kuat, Tuan, Anda terlalu banyak berpikir, dalam menghadapi kekuatan absolut, tidak ada yang bisa meremehkan musuh. Tidak peduli seberapa kuat putra ini. Adalah, aku akan tetap menjadi Cruz. Orang tua aliansi darah menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di awal Huadeng, Universitas Normal, apartemen guru. Chen Ye makan 30 pangsit penuh sebelum pergi ke ruang tamu untuk beristirahat, belum lagi, rasa roti ibu dan putri kedua sangat enak. Kulkas 2 pintu di apartemen guru hampir penuh dengan pangsit. Karena apartemen guru ini memiliki 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu, 1 untuk Chen Ye, 1 untuk Jiang Peirong, dan 1 untuk Xia Ruoxue dan Sun Yi. Kedua gadis itu menginap semalam. Jiang Peirong melihat sekilas bahwa hubungan antara Chen Ye dan putri kedua ambigu, dan tanpa mengganggu, langsung masuk ke kamar dan mulai berlatih. Dia berharap dia bisa memeluk cucunya lebih awal, belum lagi dia sangat menyukai kedua gadis itu. Sosok, wajah, dan temperamen dianggap sebagai eksistensi tingkat atas di Cina, jika gadis seperti ini menikah, anak yang akan dia lahirkan tidak akan buruk. Saya hanya tidak tahu siapa yang akan dipilih Chen Ye pada akhirnya. Akan lebih baik jika Chen Ye menikahi keduanya di rumah. Jiang Peirong bukan wanita tradisional, dia tahu betul bahwa sejak zaman kuno, pria kuat dikelilingi oleh sekelompok wanita cantik, dan memeluk mereka bukanlah apa-apa. Ini juga sifat manusia. Jiang Peirong bahkan memanggil Chen Ye ke kamar sebelum berlatih, dan berkata dengan serius, Chen Er, kamu tidak diizinkan untuk menggertak 2 gadis. 2 gadis ini, ibuku telah berjanji untuk melindungi mereka, jika kamu menggertak salah satu dari mereka, aku akan menghajarmu. Chen Ye tersenyum dan mengangguk lagi dan lagi. Jika dikatakan bahwa orang yang paling ditakuti Chen Ye saat ini adalah ibunya. Chen Ye kembali ke ruang tamu, Xia Ruoxue sudah mandi, Sun Yi sedang duduk di sofa, mengenakan piyama, dan meregangkan tubuh dengan nyaman, cukup luar biasa. Bahkan Chen Ye menemukan bahwa Sun Yi bahkan tidak memakai bra. Chen Zi kecil, kemarilah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sun Yi mengulurkan tangannya, matanya yang indah dengan sedikit kegembiraan. Apakah Anda ingat apa yang saya katakan ketika Anda meninggalkan provinsi Jiangnan? Chen Ye berpikir sebentar, tetapi masih menggelengkan kepalanya, lupa. Chen Ye duduk di sofa, menoleh ke samping, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Sun Yi perlahan mendekati telinga Chen Ye, dan nafas hangatnya menyentuh hati sanubari Chen Ye. Sun Yi melirik Chen Ye, dan berkata dengan lembut, terima kasih telah menjadi seorang pria, saya tidak dapat mengingat masalah ini, saya memikirkannya dengan sia-sia.
Sebenarnya Ruoxue dan saya tidak akan tidur di kamar kosong malam ini, hehe, kita akan tidur. Kamarmu. Chen Ye terkejut, dan dia memikirkan sesuatu secara tidak sadar. Dia tahu bahwa Sun Yi sangat berani, tetapi dia tidak berharap si Ruoxue menyetujui masalah ini. Ini sama sekali tidak seperti karakter si Ruoxue. Sun Yi memperhatikan sesuatu dan berkata, saya bertaruh dengan Ruoxue, dan jika Ruoxue kalah, dia secara alami ingin mendengarkan saya, tetapi Anda tidak ingin melakukan hal buruk malam ini, Anda hanya bisa memeluk dan tidur, dan sisanya tidak bisa melakukannya. Bibi ada di samping, ada terlalu banyak gerakan, bagaimana Ruoxue dan aku bisa melihat Bibi besok? Sun Yi hanya ingin mengatakan sesuatu, ketika pintu kamar mandi bergerak, dia mencium pipi Chen Ye dengan bibir merah, dan berlari menuju kamar mandi. Xiao Chenzi, Ben Gong sudah pergi mandi. Setelah aku selesai, giliranmu untuk mandi. Yang harus kamu lakukan malam ini adalah tidur nyenyak, hihi. Sun Yi langsung masuk ke kamar mandi, si Ruoxue keluar, ujung rambutnya masih basah, dan dia menyekanya dengan handuk. Meskipun dia mengenakan gaun tidur, pahanya yang putih dan ramping terlihat di depan Ye Chen, membuat mulutnya terasa sedikit kering. Si Ruoxue melirik Chen Ye, wajahnya yang cerah bersinar dengan cahaya merah, dia tidak tahu apakah itu karena mandi atau karena apa yang terjadi selanjutnya. Dia tidak berbicara, dan berjalan langsung ke kamar. Ini bukan kamar dia dan Sun Yi, tapi kamar Chen Ye. Bab 433. Melihat si Ruoxue masuk ke kamarnya, Chen Ye yakin bahwa apa yang dikatakan Sun Yi itu benar. Apakah kedua gadis ini sangat seksi sekarang? Setelah beberapa saat, Sun Yi selesai mandi dan meniup rambutnya. Dia mengedipkan mata pada Chen Ye dan berkata sambil tersenyum, Xiao Chenzi, Ben Gong sedang menunggumu di tempat tidur. 10 menit kemudian, Chen Ye mandi dan memasuki kamarnya. Meskipun lampu mati, sebagai seorang kultivator, ia secara alami dapat melihat segala sesuatu dalam kegelapan. Si Ruoxue dan Sun Yi berbaring di satu sisi, dan sisi yang dekat dengan luar disediakan untuk Chen Ye. Tempat tidurnya panjangnya 2 meter. Kedua gadis itu dalam kondisi yang baik, tetapi mereka tidak memakan banyak tempat. Sun Yi menyipitkan mata, berpura-pura mendengar napas berat. Chen Ye tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengangkat selimut, dan langsung berbaring. Kedua gadis itu tidak menjawab sama sekali. Jangan bilang, kalian semua sudah tidur. Chen Ye berkata dengan ringan. Sun Yi dan si Ruoxue masih tidak mengeluarkan suara, tapi Chen Ye melihat mata mereka terbuka dalam kegelapan, dan bahkan merasakan detak jantung mereka. Sudut mulut Chen Ye melengkung, dan dia berbalik dan memeluk Sun Yi. Benar-benar tertidur. Chen Ye mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di pinggang Sun Yi, dan terus meluncur dengan lembut di sekitar tubuh Sun Yi. Sun Yi ingin menahan diri, tetapi detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Xiao Chenzi, kamu menggertakku, aku akan memberitahu bibiku. Chen Ye tersenyum, sepertinya kamu belum tidur. Huff, kamu belum membangunkanku. Pada saat ini, si Ruoxue, yang tidak berbicara, berkata, Xiao Yizi, biarkan dia tidur di tengah, dan aku akan membantumu mengawasinya. Jika dia bergerak tanpa pandang bulu, kita akan pergi ke bibi untuk mengeluh bersama. Kedua putrinya memindahkan Jiang Peirong. Sun Yi berbalik dari tubuh Chen Ye dalam kegelapan, membuat pikirannya melayang. Tidak lama kemudian, Chen Ye terjepit di antara kedua gadis itu. Chen Ye bisa dengan jelas merasakan sentuhan kulit kedua gadis itu. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah seorang pria dengan kekuatan yang kuat, bahkan jika dia berkultivasi, kebutuhan fisiknya normal. Tidurlah, kamu harus bangun pagi-pagi besok, lain kali ada kesempatan, kata si Ruoxue ringan. Setelah berbicara, dia menutup matanya dengan erat, dan ada suara napas yang samar. Lebih penting lagi, si Ruoxue memegang tangan kiri Chen Ye erat-erat dengan kedua tangannya, karena takut Chen Ye akan datang. Chenzi kecil, jika Ruoxue telah berbicara, kamu harus tidur dengan jujur. Sun Yi mendekati telinga Chen Ye dan meniup ringan. Dalam kegelapan, Sun Yi menunjukkan senyum lega, membuat si Ruoxue menerima bahwa itu tidak sesederhana itu. Jika dia tidak ada di sana, diperkirakan sesuatu akan terjadi pada mereka berdua, tetapi itu sangat sulit bagi si Ruoxue untuk melakukannya. Tapi bisa tidur bersama adalah kemajuan yang cukup. Segera, Sun Yi percaya bahwa Ruoxue pasti akan setuju. Selain itu,
dia menguji kamar apartemen guru di siang hari, dan insulasi suaranya memang agak buruk. Setidaknya hari ini bukan waktu terbaik, tapi dia tidak akan membuat Chen Ye merasa tidak nyaman. Detik berikutnya, dia sedikit menyusut, dan bahkan masuk ke dalam selimut. Setelah beberapa saat, Chen Ye merasakan rangsangan yang datang dari tubuhnya. Diam sepanjang malam. Setelah 2 hari, ketika Chen Ye bangun, dia menemukan bahwa Sun Yi sudah lama pergi. Sebaliknya, Xia Ruoxue mengenakan pakaian kasual menatap Chen Ye dengan menarik. Bagaimana tidurmu semalam? Chen Ye mengangguk, oke, kemana kamu akan pergi ketika kamu berpakaian seperti ini? Xia Ruoxue menggambar senyum misterius di sudut mulutnya, mencondongkan tubuh ke depan, dan mencium bibir Chen Ye dengan bibir merahnya. Meskipun aku tidak memuaskanmu kemarin, aku harap kamu tidak marah. Tempat tidur ini terlalu kecil. Ketika tempat tidurnya cukup besar, aku akan kembali untuk menemanimu. Juga, Sun Yi dan saya akan pergi ke pusat kota hari ini. Ada negosiasi yang perlu ditangani. Ini sangat penting bagi grup Tianzeng. Jika Anda memiliki hubungan, Anda dapat meminta bantuan seseorang. Shen Haihua adalah seorang sedikit rumit untuk dihadapi. Tidak, koneksi keluarga Xia saya hampir tidak dapat direalisasikan. Chen Ye mengangguk. Dia sebenarnya merasa sedikit bersalah karena bertanggung jawab atas putri kedua. Bagaimanapun, dia telah melakukan terlalu sedikit untuk grup Tianzeng sebagai penjaga toko lepas tangan. Ruoxue, terima kasih atas kerja kerasmu. Xia Ruoxue tersenyum, apa kerja kerasnya? Sun Yi dan saya bekerja untuk diri kita sendiri. Anda telah tidur dengan kami, jangan tertipu, grup Tianzeng memiliki saham kami. Oke, aku tidak akan berbicara denganmu lagi. Sudah hampir waktunya. Diperkirakan akan ada antrian di sana. Chen Ye ada di apartemen kelas di ibu kota, dan menurutnya, mungkin tidak ada yang bisa dilakukan. Dapat dilihat bahwa Beijing tidak mudah. Tapi tidak peduli bagaimana Chen Ye tercampur, dia tidak peduli, yang harus dia lakukan adalah memberi Chen Ye panggung besar. Setelah Xia Ruoxue pergi, Chen Ye memikirkan sesuatu, dan langsung memanggil Dark Hall dan Lei Sui. Biarkan mereka berurusan dengan grup Tianzeng. Hubungan antara jiwa naga dan aula gelap seharusnya cukup untuk menangani masalah ini. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye mengetuk pintu ibunya setelah mencuci. Bahkan di luar, dia bisa merasakan gelombang udara di dalam ruangan. Sangat kuat. Sang ibu benar-benar menerobos alam kehidupan, baru beberapa hari bekerja, ini terlalu mengejutkan. Kecepatan kultivasi ini dianggap monster bahkan di Kunlun Su. Ibu kunci telah melewatkan waktu terbaik untuk berlatih. Dia harus berlatih mati-matian untuk ayahnya. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, memegang sertifikat tanah yang diberikan kepadanya oleh Bai Lixiong di tangannya, dan mengetuk pintu pada saat yang bersamaan. Besok adalah pertempuran dengan Lin Juelong Martial Dautai, dan diperkirakan dia juga akan mengirim ayahnya kembali. Besok seharusnya menjadi hari reuni keluarga mereka. Sebelum itu, dia ingin mengejutkan ibunya. Suasana di ruangan itu mandek, Jiang Peirong keluar, "Chener, ada apa?" "Bu, ini untukmu." Chen Ye membagikan sertifikat tanah di tangannya. Jiang Peirong mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dilakukan putranya. Dia meliriknya dengan kasar dan tahu bahwa itu pasti sesuatu seperti sertifikat tanah. Apakah anaknya ingin membeli tanah untuk membangun rumah? Kemarin, dia juga mengetahui dari mulut putri kedua bahwa grup Tianzeng, yang muncul di berita baru-baru ini, adalah perusahaan putranya. Dia terkejut untuk waktu yang lama, tetapi dia lega ketika dia berpikir bahwa dia terluka hari itu dan Chener memberinya sebotol cairan spiritual.